Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah suatu kenikmatan, di antaranya kenikmatan iman, Islam serta umur yang panjang. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita masih bisa dapat bernapas, masih bisa dapat beraktivitas, masih bisa dapat menambah pundi-pundi amal kita untuk menjadi bekal kita di akhirat kelak. Kemudian selalu beriringkan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar, yaitu tentang ada 10 tempat sarang jin menurut Islam yang dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dan langit tidaklah sia-sia. Begitupun Allah tidak semata-mata menciptakan manusia dan jin, melainkan hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zariyat ayat yang 56, dan aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Namun alam jin dan manusia sangatlah berbeda, yang mana manusia tidak bisa melihat alam jin, akan tetapi jin mempengaruhi keberadaan manusia, artinya melihat keberadaan manusia. Dan di kalangan bangsa jin sama seperti manusia, ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang munafik, zalim, dan ada pula yang fasik. Namun perlu kita ketahui bahwa jin mempunyai tempat tinggal, markas atau sarang tersendiri, dan sebaiknya kita berhati-hati jika mendekati sarangnya dan tidak mengganggunya. Berikut 10 sarang jin menurut Islam yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama yaitu pasar. Pasar merupakan sarang jin karena di pasar terdapat berbagai kemaksiatan dan kebatilan yang dilakukan oleh manusia, seperti penipuan, pencurian, mengumbar aurat dan lain sebagainya. Dan di pasar banyak orang yang lalai mengingat Allah, maka wajar jika di dalam pasar banyak jin dan setan. Bahkan pasar adalah tempat peperangan para jin. Dari Salman berkata, janganlah kamu menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, jika kamu mampu, dan juga paling terakhir keluar darinya, karena sesungguhnya di dalamnya terdapat peperangan para jin, dan di sanalah mereka tancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan banyaknya kemaksiatan di pasar, maka pasar menjadi tempat yang paling Allah benci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tempat yang paling Allah suka adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci adalah pasar. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, di dalam lubang. Terkadang di dalam lubang tanah, bebatuan atau pepohonan terdapat sarang jin. Maka dari itu Rasulullah SAW melarang kita kencing di lubang-lubang. Dari Abdullah bin Sarjis bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang dari kalian kencing di lubang. Mereka berkata kepada Qatadah, apa yang menyebabkan kencing di lubang dibenci? Dia menjawab, dikatakan bahwa sesungguhnya itu adalah tempat jin. Hadis riwayat An-Nasa'i. Kemudian yang ketiga, kuburan. Sudah dijelaskan bahwa bumi atau tanah itu suci, tempat suci, dan boleh mendirikan solat dan bersujud di atasnya. Namun Rasulullah SAW membuat pengecualian bahwa kuburan dan mandi tidak boleh didirikan solat di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda, telah dijadikannya untukku bahwa semua permukaan bumi atau tanah tempat sujud dan mensucikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terkadang kuburan adalah tempat yang dijadikan sesembahan kaum musyrikin, seperti dukun dan sebagainya. Mereka meminta bantuan kepada jin untuk memenuhi kebutuhannya.
namun tidaklah gratis atau cuma-cuma. Jin kafir akan meminta imbalan berupa tumbal atau lainnya, dan tujuannya menyesatkan manusia dan menjauhkan dari Rabb-nya. Kemudian yang keempat, di masjid. Wajar jika di dalam masjid terkadang melihat hal-hal aneh atau semacamnya, karena di dalamnya terdapat jin muslim. Jin muslim seperti halnya manusia muslim yang ingin melaksanakan salat berjamaah. Dari Ibnu Abbas berkata bahwa jin telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, izinkanlah kami kaum jin untuk ikuti menunaikan salat berjamaah bersamamu di masjidmu." Maka Allah menurunkan surah Al-Jin ayat 18 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." Hadis riwayat Abu Hatim. Yang kemudian yang kelima, di rumah. Rumah kita akan menjadi sarang jin jika tidak digunakan beribadah dan di dalamnya berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran ataupun salat. Rumah yang tidak pernah digunakan untuk salat dan membaca Al-Quran seperti kuburan. Dan jika seseorang hendak masuk rumah tidak berzikir dan mengucapkan salam, maka kemungkinan jin dan setan akan mengikutinya. Dari Jabir berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian masuk rumah, maka ia berzikir membaca bismillah ketika memasukinya, dan hendaknya ia makan, berkatalah setan, tidaklah ada tempat dan makanan untuk kalian." Golongan jin dan kafir dan setan, dan jika memasukinya tidak mengingat Allah, berkatalah setan, kalian boleh menempatinya, dan jika tidak membaca bismillah ketika hendak makan, maka berkatalah setan, kalian boleh tinggal dan memakan makanan. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang lupa membaca bismillah ketika hendak makan, maka dianjurkan membaca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika di antara kalian makan, maka hendaklah mengingat Allah, dan jika lupa mengingatnya di awal, maka ucapkanlah dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir." Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu jelas bahwa di setiap rumah kita ada jinnya, seperti dijelaskan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Di dalam rumah terdapat penghuni-penghuni jin, maka jika kamu melihat sesuatu yang aneh, usirlah 3 kali. Kalau pergi biarkanlah, tapi jika tidak akan membandel, tidak mau pergi, maka bunuhlah, sebab itu pasti jin kafir." Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada satu rumah seorang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, maka mereka pun makan, jin ikut makan bersama mereka. Apabila makan sore, hidangkanlah, mereka juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim untuk diganggu dari jin-jin tersebut." Kemudian yang keenam, toilet atau kamar mandi. Hikmah disyariatkan membaca doa sebelum masuk toilet, WC atau kamar mandi agar terhindar dari gangguan setan yang tinggal di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Sa'ib bin Arqam, "Sesungguhnya tempat-tempat buang hajat dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi, ucapkanlah, ya Allah, sungguhnya aku berlindung dari setan laki-laki dan setan perempuan." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemudian yang ketujuh, gunung. Bilal bin Haris menceritakan bahwa dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah SAW memberitahukan bahwa jin muslim dan jin musyrik bertengkar. Lalu mereka minta ditempatkan di suatu tempat, maka menempatkan jin muslim di Al-Jalas, perkampungan dan gunung-gunung, sedangkan untuk jin musyrik ditempatkan di antara gunung dan laut. Kemudian yang kedelapan, kandang unta. Dari Abdullah bin Mughaffal berkata, Rasulullah SAW telah melarang kami untuk melakukan solat di kandang-kandang unta dan tempat-tempat mendurunya, karena ia diciptakan dari setan-setan. Sahih Abu Daud. Berkata Ibnu Hibban, sebagaimana dalam Al-Ihsan mengomentari makna hadis, karena ia diciptakan dari setan-setan, maksudnya adalah sesungguhnya setan bersamanya. Kemudian yang kesembilan, lautan. Iblis, setan, jin dan sejenisnya dari golongan jin memiliki kerajaan di atas air.
Maka tidak heran jika banyak masyarakat yang percaya akan cerita Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa lautan atau Ratu Laut Selatan. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau menghancurkan umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya atau terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ke-10, di padang pasir atau gua-gua. Kita sering mendengar atau melihat bahwa ada orang-orang syirik yang melakukan pertapaan di dalam gua-gua. Ini ternyata karena di dalam gua terdapat tempat tinggal dari golongan jin. Mereka meminta segala sesuatu dari golongan jin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami para sahabat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Selalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung, akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Lalu kami berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diculik dan disandra. Pada malam itu tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba-tiba nampak Rasulullah sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, Ya Rasulullah, malam tadi kami kehilangan engkau. Lalu kami tidur dalam keadaan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, malam tadi saya didatangi oleh utusan dari sekelompok jin. Ia membawa saya pergi menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan jin di sekeliling kita, hanya saja Allah telah membatasi penglihatan kita sehingga kita tidak bisa melihat alam jin dan hal-hal yang gaib. Dan itulah 10 tempat sarang jin menurut Islam sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu kita harus hati-hati dalam melakukan sesuatu, dan alangkah baiknya kita awali segala perbuatan baik dengan bacaan bismillah. Dengan begitu Allah akan melindungi hamba. Wallahu alam. Mudah-mudahan sahabat yang beriman, apa yang disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita mengetahui tempat-tempat sarang jin. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari godaan-godaan syaitan, jin, iblis dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita dijauhkan, karena itulah musuh kita, musuh Allah. Mungkin itu saja sahabat.